Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perencanaan surveillance hipertensi. Perkenalkan, saya Anissa Sabrina, NIM saya 411.823, Prodi S1 Kesehatan Masyarakat. Baik, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang masalah kesehatan pada hipertensi. Hipertensi merupakan salah satu faktor risiko yang paling berpengaruh terhadap kejadian penyakit jantung dan pembuluh darah. Hipertensi sering tidak menunjukkan gejala sehingga baru disadari bila telah menyebabkan gangguan organ seperti gangguan fungsi jantung atau stroke. Tidak jarang hipertensi ditemukan secara tidak sengaja pada waktu pemeriksaan kesehatan rutin atau datang dengan keluhan lain. Data World Health Organization atau WHO tahun 2015 menunjukkan sekitar 1,13 miliar orang di dunia menyandang hipertensi. Artinya, 1 dan 3 orang di dunia terdiagnosis hipertensi. Jumlah penyandang hipertensi terus meningkat setiap tahunnya. Diperkirakan pada tahun 2025 akan ada 1,5 miliar orang yang terkena hipertensi dan diperkirakan setiap tahunnya 9,4 juta orang meninggal akibat hipertensi dan komplikasi. Baik, di sini ada tujuan surveillance hipertensi untuk memberikan informasi tepat waktu tentang masalah kesehatan hipertensi di populasi, sehingga penyakit hipertensi dan tindakan pencegahan faktor risiko dapat terdeteksi dini dan dapat dilakukan respons pelayanan kesehatan dengan lebih efektif. Baik, di sini ada tujuan khusus surveillance hipertensi. Tersedia informasi terkait prevalensi hipertensi. Yang kedua, memantau perkembangan program pengendalian hipertensi. Yang ketiga, penentuan strategi pengendalian hipertensi. Yang keempat, terselenggaranya kewaspadaan dini dan tanggap darurat masalah kesehatan hipertensi, menurunkan angka kesakitan dan angka kematian akibat hipertensi, memantau kecenderungan penyakit hipertensi. Di sini ada definisi kasus hipertensi. Yang pertama dari suspek. Suspek yaitu seseorang yang memiliki salah satu dari kriteria berikut. Yang pertama di sini ada prehipertensi. Tekanan darah naik ditandai dengan tekanan darah sistolik yang berkisar dari 120 sampai 139 mm hemoglobin dan tekanan darah diastolik 80 sampai 89 mm hemoglobin. Yang kedua, di sini ada hipertensi tahapan 1. Penderita hipertensi tahapan 1 akan memiliki tekanan darah sistolik yang berkisar dari 140 sampai 159 mm hemoglobin atau tekanan diastolik 90 sampai 99 mm hemoglobin. Yang ketiga, di sini ada hipertensi tahapan 2. Penderita hipertensi tahapan 2 akan memiliki tekanan darah sistolik yang berada di lebih dari 160 mm hemoglobin atau lebih, atau memiliki tekanan darah diastolik di 100 mm Hg atau lebih. Untuk di sini ada probable yaitu orang yang masih dalam kategori suspek dan memiliki tekanan darah yang tinggi, namun belum ada hasil pemeriksaan yang memastikan bahwa dirinya memiliki penyakit hipertensi. Untuk memastikan atau mengkonfirmasi pasien yang memiliki tekanan darah yang tinggi, seseorang perlu menjalani pengecekan darah dengan rutin di rumah sakit atau puskesmas. Yang ketiga, di sini ada confirm. Orang yang sudah dinyatakan memiliki tekanan darah yang tinggi dengan tekanan darah sistolik yang berkisar dari 120 sampai 139 mm Hg dan tekanan darah diastolik 80 sampai 89 mm Hg. Baik, di sini ada sumber data yang didapatkan dari Riskesdas 2018. Berdasarkan Riskesdas 2018, prevalensi hipertensi berdasarkan hasil pengukuran pada penduduk usia 18 tahun sebesar 34,1%, tertinggi di Kalimantan Selatan, 44,1%, sedangkan terendah di Papua sebesar 22,2%. Hipertensi terjadi pada kelompok umur 31 sampai 44 tahun sebesar 31,6%, dengan umur 45 sampai 54 tahun sebesar 45,3%, umur 55 sampai 64 tahun sebesar 55,2%.
Adapun sumber data dari faktor risiko hipertensi di Puskesmas 2011. Analisis faktor risiko hipertensi di Puskesmas Serondol Semarang berdasarkan tabel dapat disimpulkan bahwa variabel umur dan IMT atau indeks massa tubuh berpengaruh terhadap kejadian hipertensi pada pasien yang berobat di Puskesmas Serondol Semarang. Variabel yang paling berpengaruh terhadap kejadian hipertensi pada pasien yang berobat di Puskesmas Serondol ada variabel indeks massa tubuh. Baik, di sini ada mekanisme pengumpulan data. Yang pertama dari surveillance pasif. Penyelenggaraan surveillance epidemiologi di mana unit surveillance mengumpulkan data dengan cara menerima data tersebut dari unit pelayanan kesehatan, masyarakat atau sumber data lainnya. Adapun dari data yang didapatkan dari Riskesdas 2018, faktor risiko hipertensi di Puskesmas 2011. Baik, untuk instrumen pengumpulan data pada penyakit hipertensi pada level puskesmas atau rumah sakit, yaitu setiap penduduk usia 15 tahun ke atas harus mengetahui tekanan darahnya. Yang kedua, pengukuran tekanan darah dicatat dalam register kunjungan di puskesmas atau FKTP berdasarkan nama, alamat domisili, dan nomor induk kependudukan atau NIK. Yang ketiga, setiap penderita hipertensi memiliki buku pemantauan status kesehatan sehingga dapat dinilai kepatuhan terhadap pengobatan atau kohort hipertensi. Penderita kunjungan baru dan kunjungan ulang dicatat dan direkapitulasi oleh puskesmas dan merupakan capaian hasil kegiatan. Penemuan penderita diperoleh dari data lainnya, yaitu data kunjungan rumah atau PIS PK dan data Posbindu PTE, data deteksi dini pada kegiatan Germas, data cerdik di sekolah UKS, serta data dari PKR BPJS. Untuk penduduk pendatang yang memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan dan didiagnosis sebagai hipertensi, maka diberikan tata laksana sesuai standar, tetapi yang bersangkutan tidak dicatat dan tidak dilaporkan sebagai hasil capaian FKTP atau puskesmas tersebut. Penderita hipertensi tersebut harus melaporkan dan melanjutkan pengobatan di FKTP atau puskesmas tempat domisili dengan membawa buku kohort. Yang terakhir di sini ada catatan dan laporan disampaikan oleh setiap puskesmas atau FKTP kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota setiap bulan. Baik, di sini menurut level Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, yang pertama menetapkan sasaran layanan hipertensi yaitu penduduk usia 15 tahun ke atas yang bersumber dari Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan. Yang kedua, melakukan perhitungan estimasi target capaian layanan SPM penderita hipertensi yang harus mendapatkan penata laksanaan sesuai standar dengan menggunakan prevalensi hipertensi per kabupaten atau kota dari data Riskesdas terbaru. Yang ketiga, melakukan identifikasi jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas per kecamatan, selanjutnya menghitung proporsi sasaran per kecamatan. Yang keempat, melakukan estimasi target per kecamatan berdasarkan proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas. Yang kelima, melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada puskesmas atau FKTP terkait sasaran, target, dan penata laksanaan penderita hipertensi sesuai standar termasuk pencatatan dan pelaporan. Keenam, melakukan analisis data cakupan dari masing-masing puskesmas atau FKTP serta mengidentifikasi permasalahan yang ditemukan. Ketujuh, melakukan advokasi dan sosialisasi kepada rumah sakit yang terdapat di wilayah kerjanya untuk bekerja sama dan mendukung pencapaian target layanan SPM, khususnya dalam penemuan kasus, penata laksanaan kasus, dan sharing data atau laporan. Menyampaikan hasil capaian kepada pimpinan, kepala desa, kepala dinas kesehatan, dan menyiapkan bahan berupa laporan dan hasil kajian serta rekomendasi capaian layanan SPM untuk disampaikan kepada kepala daerah. Yang terakhir, menyampaikan laporan kepada dinas kesehatan provinsi setiap bulannya. Baik, untuk metode dan alur uji lapangan pada surveillance hipertensi, yang pertama, uji lapangan ini dapat memperlihatkan bagaimana informasi dan mendeteksi kesulitan pengumpulan data dengan mengisi pertanyaan yang khusus. Dengan begitu, pada surveillance hipertensi ini digunakan sistem informasi berupa SIHT atau Sistem Informasi Hipertensi Terpadu. Dan
Metodenya pun diantaranya mengembangkan dan memperkuat kegiatan deteksi dini hipertensi secara aktif atau screening. Yang kedua, meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan deteksi dini melalui kegiatan posbindu PTM. Yang terakhir, meningkatkan akses penderita terhadap pengobatan hipertensi melalui revitalisasi puskesmas untuk mengenal PTM. Pengolahan data di surveillance hipertensi yaitu untuk memudahkan dalam pengolahan data, maka menggunakan sistem informasi manajemen hipertensi yaitu SIHT dengan cara mengembangkan formulir untuk mengklasifikasi data menurut teori gaya hidup hipertensi baik aktivitas fisik, kebiasaan merokok, kebiasaan makan, dan stres. Dan responden yang terdiri atas inisial nama, umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir, dan pekerjaan. Untuk analisis data pada surveillance hipertensi, diantaranya analisis data yang digunakan adalah analisa univariat. Analisa univariat dilakukan untuk menganalisa tiap variabel dari suatu penelitian dan berfungsi untuk meringkas kumpulan data hasil pengukuran sehingga kumpulan data penyakit hipertensi tersebut berubah menjadi informasi yang berguna. Variabel yang dianalisis adalah karakteristik responden seperti usia, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan kategori hipertensi, serta gaya hidup penderita hipertensi dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Untuk diseminasi informasi pada surveillance hipertensi, diantaranya hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa menyebarkan secara langsung saat melakukan pendataan di lapangan melalui kegiatan mini lokakarya atau minlok setiap bulannya. Dari hasil analisa tersebut, masalah kesehatan hipertensi dan masing-masing programmer memaparkan hasil kegiatannya kemudian memberi informasi melalui penyuluhan. Berdasarkan hasil wawancara mengenai diseminasi informasi ke Dinkes kota maupun masyarakat, pihak puskesmas melakukan metode pemberian ceramah atau penyampaian lisan melalui penyuluhan yang dilakukan oleh tim surveillance, Promfes, dan Keslink dengan bantuan gambar seperti poster dan pamflet. Hasil wawancara tersebut diinformal kunci menyatakan bahwa diseminasi informasi setiap puskesmas Kota Kendari sesuai tupoksinya dilakukan secara tim programmer surveillance, Promkes, dan Keslink melalui penyuluhan dan mapping yang disebut KIS. Akan tetapi program mapping saat ini hanya terbatas pada penyakit hipertensi. Baik, di sini ada monitoring dan evaluasi. Monitoring pada surveillance hipertensi diantaranya yang pertama, memantau perkembangan program pengendalian hipertensi dan pelaksanaan surveillance hipertensi. Yang kedua, yang dilakukan segera mendeteksi bila ada masalah sehingga dapat dilakukan tindakan perbaikan. Untuk evaluasi di sini ada beberapa langkah yang harus dilakukan yaitu sensitivitas, ketetapan waktu pelaksanaan surveillance, representatif, nilai duga positif, daya terima, keluasan, kesederhanaan, dan tindakan yang tepat. Ya baik, sekian presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.